Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alna minal mudakkirina bikalamika ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, hanya dengan taufik hidayahnya, pertolongannya, kita ya, mohon maaf ada gangguan. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufiknya kembali Allah memudahkan kita untuk tetap mempelajari Al-Quran. Ya. Terutama Al-Qamar yang mengulang-ulang agar kita mempelajarinya. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Ini merupakan ajakan sekaligus jaminan kemudahan bagi orang-orang beriman agar tidak menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan atau sebagai properti, ya, tidak dipelajari. Ya. Ada pertanyaan menarik, kan ayatnya mengatakan lidzikri. Ya. Kenapa enggak fahal mim mudzakir? Ya, mudzakir. Ya. Ya, sebetulnya muddakir, ya, muddakir itu satu akar kata dengan zikri. Ya. Cuma tidak terlihat, zalnya tidak terlihat. Yang belajar sorof namanya, apalagi dari sorof itu ada bab namanya i'lal. Ya. I'lal itu membahas tentang asli kata. Ya. Ya. Tadzakkarun misalnya aslinya apa, itu namanya i'lal. Ya. 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 Ibu kalau belum belajar, terima aja instannya aja ya. Ya. Insya Allah nggak terlalu jauh. Ya. Jadi kalau di i'lal, mudzakir itu dari kata mudtakir. Ya. Kata apa? Mudtakir. Ya. Taknya istilahnya dibuang ataupun diidghamkan ke zalnya. Ya. Setelah tak diidghamkan ke zalnya, maka dalnya berubah menjadi dal. Fahal mim muddakir. Jadi mudtakir itu satu pola kata dengan mustabiq.
muqtadir, ya, mustalim. Tentu pola kata mudzakkir itu memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar, ya, kalau dari ambil dari kata lidzikri, lidzikri seharusnya fahal min dzakir, ya. Padahal yang Allah inginkan eh, jauh lebih dari sekedar mengingat, ya. Mudzakir itu agar memiliki makna yang seluas-luasnya, ya. Ya mempelajari, ya mengambil pelajaran, ya mentadabburi, pokoknya semua kegiatan yang membuat manusia itu betul-betul bisa menghayati Al-Quran. Ya. Jadi kata muddakir ini juga diungkapkan di kisah Nabi Nuh. Ya. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Ya. Ya, kalau secara bahasa Arab muddakir itu mutta'id, ya, mutadabbir, ya. Jadi jauh lebih luas dari sekedar makna mengingat, ya. Ya, ada mengingat, ada mempelajari, ya, dan seterusnya. Ya. Kemarin sudah kita bahas sebagai penutup daripada kisah Tsamud, ya. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya. Ya, ada ungkapan sebagian ulama yang insya Allah benar, ya, walaupun eh, hanya sebuah implisit, ya, hanya sebuah inspirasi, tapi menurut saya inspirasi ini, ya, terdukung oleh banyak ayat. Ya. Jadi dari kata walaqad yassarna, ya, sungguh telah kami mudahkan, ya. Maka penting kita tidak memahami kemudahan yang yang kita inginkan, sekedar kemudahan teknis, ya. Jadi bisa baca, jadi bisa menghafal, ya. Jadi bisa belajar walaupun online, tapi Allah takdirkan, Allah mudahkan, ya. Sudah sekian banyak surat, sudah sekian tahun, ya. Ini semua salah satu dari bentuk-bentuk yassarna, ya. Tapi penting yassarna dalam arti, ya, sikap, ya. Karena Allah sudah mengatakan kami mudahkan, ya, maka bersikaplah sama Al-Quran itu, ya, dengan sikap-sikap kemudahan, ya. Mudahan itu apa? Ya, ya istilahnya untuk Al-Quran itu mauan, gitu, ya. Diajak baca siap, ya. Jadi bukan disikapi dengan kesulitan, ya. Kesulitan, waduh, saya kalau pagi suruh ngaji itu banyak agendanya begini-begini, ya. Pokoknya kalau disuruh sulit banget, ya. Ya, diajak menghafal, ayo mau, ya. Walaupun hasilnya cuma seayat dua ayat, pokoknya mauan, gitu, ya. Ya, ya ibarat orang diajak makan itu kan pasti, ya, orang mauan, gitu, ya. Jadi karena Allah katakan walaqad yassarna, maka saya pun harus, ya, yassartu li nafsi, ya. Saya pun juga harus
menggampangkan diri saya, memudah-mudahkan diri saya untuk diajak Al-Quran. Ya, betul, menghafal Quran itu susah, tapi pokoknya penting diri saya harus saya buat mau. Ya, nggak alot gitu ya. Ya. Nah, ini juga merupakan satu pemahaman yang inspiratif dan makul ya, logis ya. Ya, kenapa beliau katakan kenapa kita perlu pemahaman seperti itu ya, agar berlaku apa yang dijanjikan oleh Allah, sebuah SOP ya. SOP bertaamul kepada Allah itu adalah ya, apa yang kamu lakukan untuk Allah, Allah langsung membalasnya. Ya. Kalau kamu berzikir kepada Allah, Allah juga mengingatmu. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Kalau kamu mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala nggak mau kalahan sama hambanya. Ya. Kamu berdoa, saya terima. Ya. Kamu bersyukur, saya tambahin. Ya. Kamu tinggalkan perbuatan yang dilarang ini betul-betul karena Allah. Padahal kalau mau gampang banget. Saya ganti apa yang kamu tinggalkan dengan yang lebih baik. Ya. Terus begitu ya. Oh, kamu gampangan kalau diajak beral-Quran. Saya buat hidupmu gampang semua. Ya. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa. Ya. Nah, ini berarti yang kita khawatirkan kalau diri ini susah diajak beral-Quran, susah diajak bersama kalamullah. Ya. Jadi harus kita khawatirkan kalau Allah kemudian uh, menyusahkan hidup kita. Ya. Hidup kita dibuat susah karena saya suruh bersama Al-Quran susah juga. Ya. Ya. Dan pemahaman ini semakna dengan ayat ya, katakan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanaqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Kalau hidupmu seperti ayat di atas ini, bertasbih, mengenal Allah dengan baik, ya saya mudahkan. Ya. Kalau hidupmu a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ini kaidah umum ber, berapa berinteraksi dengan Allah itu tidak ada yang tanpa apresiasi dari Allah. Ya. Kamu berzikir, Allah berzikir. Ya. Kamu bersolawat, Allah turunkan rahmat. Ya. Ya. Ya, begitu juga ya pada walaqad yassarnal Qur'an. Ya. Kami mudahkan Al-Quran, maka kita sambut dengan ayo. Ya. Sama Al-Quran itu gampangan. Ya. Betapapun kata jiwa kita, aduh berat, aduh repot, aduh susah. Ya. Ya, enggak, tapi karena ini yang nyuruh, yang ngajak Allah yang maha ya, yang maha baik terhadap hambanya ya. Ya. Yang istilahnya waja'alna lakum fiha ma'ayish ya. Wa lastum lahu biraziqin ya. Maka kita hargai ya pemberian-pemberian Allah dengan menjadi orang yang gampangan ya, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selanjutnya inna arsal kadzabat qaum lutim bin nuzur ya.
Ya, ayo pelajari ya, sebuah peristiwa yang menimpa kaum Nabi Lut, ya, yang di surat An-Najm diistilahkan dengan apa? Wal mu'tafikata ahwa. Ya, dua ayat tapi bisa mewakili seluruh ayat-ayat yang di Al-Quran. Wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka siapa yang mempelajari satu ayat misalnya An-Najm tadi, maka harus teringat bagaimana kisah Nabi Lut yang di Al-A'raf, yang di surat Hud, yang di surat An-Naml, ya, yang di surat Al-Ankabut, ya, itu semua ya, saling menjelaskan ya, tentang kisah-kisah Nabi Lut, ya, termasuk yang di Az-Zariyat, ya, wabil khusus untuk ayat-ayat yang global, yang singkat seperti An-Najm dan Al-Qamar ini. Ya. Telah mendustakan kaum Nabi Lut dengan peringatan-peringatan ataupun ancaman-ancaman Allah. Ya. Tapi kalau di Asy-Syu'ara, kenapa yang disebut mendustakannya utusan? Ya, kadzabat ya qaumul lutinil mursalin. Di sini an-nudhur, ya. Kaum Nabi Lut mendustakan, tidak percaya, menolak ancaman-ancaman Allah. Ya. Ya, pada hakikatnya ya sebuah variasi saja, ya. Kalau di ayat ini atau secara umum semua begitu ya, kadzabat Tsamud bin nuzur. Tapi kalau di Asy-Syu'ara kadzabat Tsamudul mursalin. Ya. Ya, antara mursalin dan an-nuzur pada hakikatnya satu kesatuan. Ya. Setiap mursalin pasti membawa nuzur. Ya. Sumber dari an-nuzur adalah mursalin. Jadi penting ya, penting beriman kepada nabi itu ya fokus juga kepada misinya ya. Misi para utusan Allah itu membawa an-nuzur ya, peringatan-peringatan ya. Kalau kamu tidak bersama Al-Qur'an dampaknya ini. Ya. Walaupun yang sifatnya pribadi ya, apalagi yang sifatnya jama'i ya. Kamu tidak atur kehidupan negerimu, rumah tanggamu, masyarakatmu dengan Al-Quran. Ya dampaknya begini. Ya. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir. Ya. Kami utus ya Nabi Nuh itu agar memberi peringatan. Ya. Ya. Bagus orang beriman dengan Rasulullah ya hanya fokus kepada syama'il. Ya, ya, kalau di medsos banyak itu iklan-iklan, ayo beli buku syama'il ya, yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi misalnya. Ya. Syama'il, syama'ilur Rasul berarti yang dibahas ya cara tidurnya, istilahnya dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi itu Rasulullah ngapain aja ya. Ya, bagaimana ke kamar mandi, bagaimana ya, keluar dari kamar mandi, bagaimana pakai baju, bagaimana lepas baju, bagaimana makan, itu namanya syama'il. Ya. Beriman kepada Rasul, ya
sebetulnya sangat sedikit penjelasan tentang syama'il. Ya. Yang harus lebih fokus lagi sebenarnya misi basyiran wa nadhiranya. Ya. Apa saja yang dijanjikan oleh Rasulullah dari katakan fadilah-fadilah kalau kamu melakukan amal ini, amal itu. Ancaman apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kalau kamu nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Ya. Ancaman di dunianya seperti apa, ya. Kalau kamu masuk ke rumah nggak berzikir, maka setan itu masuk. Ya. Kalau kamu habis ngobrol ya, tidak berzikir kepada Allah, ya, maka menjadi obrolan obrolan bagaikan bangkai misalnya. Nah, itu semua namanya nazir, ya. Itu ya kalau boleh milih gitu, ya. Kalau harus milih, ya, nggak apa-apa. Kurang tahu banyak tentang Syama'il, yang penting tahu tentang Bashir wa Nadhir. Ya. Karena nggak ada ayat kadzabat qaumul lutin bisyama'il misalnya, nggak ada. Yang ada bin nudur. Ya. Karena itu misi seorang nabi dari dulu sampai sekarang itu, dari dulu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang penting nuzurnya. Ya. Kalau nggak pakai Al-Quran, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Kalau nggak hidup dengan Al-Quran, wa may ya'sha an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Nah, itu yang eksplisit. Ada implisitnya tadi. Walaqad yassarnal Quran. Ya, kalau kamu diajak beral-Quran gampangan, niscaya Allah buat gampang hidupmu. Ya, kalau kamu susah diajak beral-Quran, alasan terus, nyerah terus dengan maunya hawa nafsu, Allah bikin susah juga. Itu SOP berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itu ya cara memadukan antara ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang cenderung ya, kaum Lut itu mendustakan Nabi Lut, tapi di ayat ini mendustakan ajaran Nabi Lut, yaitu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa dampaknya apabila peringatan Allah itu diabaikan? Ya, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Ya. Kami kirimkan kepada mereka hasiban. Ya. Hasiban itu ya badai yang sangat keras, ya, bercampur dengan batu. Ya. Itu hasiban. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Ya. Najainahum bisahar. Ya. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Jadi kalau di sini satu-satunya ayat ya yang menjelaskan bahwa uh, azab kaum Lut itu dalam bentuk hasiban. Ya. Kalau di surat Al-Qamar apa di surat Hud ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Jadi ada azab dalam bentuk ya, entah teknisnya bagaimana ya. Kami jadikan atas bumi itu menjadi bawahnya. Faja'alna 'aliyaha safilah. Ya. Ya, ada yang memahami alihah safilaha itu diangkat dulu baru dibalik. Ya. Ada yang memahami ya diturunkan sampai buminya itu menjadi rata. Ya. Ya.
nggak ada bangunan-bangunan lagi. Ya, diturunkan hujan itu, diturunkan hasiban, ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan. Ya. Dan kami hujani dengan batu-batu. Hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbik. Ya, musawwamatan 'inda rabbik. Batu-batu itu sudah ada alamatnya. Ya. Ini kena fulan, ini kena fulan. Jadi nggak bisa orang menghindar. Ya. Allah tutup dengan apa? Ini nadirnya ya. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya. Dan manusia mana saja yang berbuat zalim seperti kaum Nabi Lut, ya, akan bernasib sama gitulah. Atau enggak mungkin enggak bernasib sama. Yang dimaksud dengan wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ya. Jadi di sini menunjukkan memang bencana atau azab Nabi Lut itu memang bervariasi. Ya. Ada diangkat kemudian dibalik, ya, sehingga kesimpulan umum itu, ya, semua kaum azabnya itu tidak merubah kondisi bumi. Ya. Nabi Nuh habis banjir, ya udah buminya kayak begitu. Ya. Nabi Hud, ya, dikasih, ya, 8 hari angin nggak berhenti berhenti, ya, thamaniyata ayyamin husuma, ya. Kondisi bumi nggak berubah kecuali kaum Lut. Ya, itu intinya merubah bumi. Teknisnya gimana? Wallahu a'lam. Karena ada kondisi, ya, dibalik faj'alna 'aliyah. Kemudian ada hujan batu, ada hausiban, tambah, ya, ditambah eh, apa? Angin badai yang sangat keras, ya, khusus bagi dedengkot-dedengkotnya, ya, ya, tokoh-tokohnya, ya, itu Allah katakan apa? Fatamasna a'yunahum. Ya. Fatamasna a'yunahum. Ya. Tamasna a'yunahum itu, ya, lebih dari sekedar buta. Mungkin kalau terjemahannya kami butakan. Ya. Kami butakan untuk kaum Nabi Lut. Nanti itu disebut di ayat yang ke berapa tadi nanti, ya. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna, ayat 37, ya. Ya. Tomasna itu artinya dihilangkan matanya. Ya, dalam arti, ya, ya, mata itu, tempat mata itu udah datar dengan jidat dan dengan pipinya itu. Ya. Jadi nggak mungkin apa? Nggak mungkin diobati lagi. Ya. Beda dengan tadinya melek, kemudian nggak bisa ngelihat. Ya, itu masih mungkin, ya, kedokteran operasi mengkiati jadi ngelihat lagi, ya. Ya, maka kalau yang sifatnya begitu, matanya ada tapi nggak berfungsi, di surat Yasin dengan kata ala, ya, fatamasna ala a'yunihim, ya, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Ya. Yang sering ditanya, kenapa di surat Yasin kok Thomasnya pakai ala a'yunihim, ada alanya. Tapi di surat Al-Qamar nggak pakai ala, fatomasna. Ya, ya, karena memiliki makna yang beda, bentuk nggak ngelihatnya. Ya, nggak ngelihatnya tokoh-tokoh kejahatan, ya, di zaman Nabi Nuh
ya, itu diazabnya sampai ya, diratakan, tempat mata itu dirata, udah nggak ada, ya, udah nggak ada alat penglihatannya, udah nggak ada. Kalau alat ada tapi nggak berfungsi. Ya, jadi memang bentuk-bentuk azab Nabi Lut ini, azab kaum Nabi Lut ini memang bervariasi. Ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya. Hasiban ini termasuk azab yang umum. Ya. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Ya. Keluarga Lut ini yang dimaksud adalah dua putrinya khususnya ya. Ya. Adapun istrinya ya tidak termasuk yang ya, atau termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut dalam banyak ayat, misalnya di surat Hud, wala yaltafit ahadum minhum illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum. Ya, sungguhnya istrimu ya, termasuk ya, termasuk yang akan kena adab itu. Ya. Illa ala Lut. Ya. Ya, di sini eh, ada penjelasan dari para ulama yang sangat menarik untuk kita perhatikan ya. Jadi di surat At-Tahrim ya, yang sering kita baca bahkan kita hafal, di situ dijelaskan tentang dua istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ya. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Ya, ya. Ini sebuah perumpamaan, sebuah peristiwa yang menarik bagaimana seorang istri Nabi ya, padahal sudah bersama seorang hamba Allah yang luar biasa, kana tahta abdaini min ibadina salihain. Tapi karena nggak nurut, fakhanatahuma, maka nggak ada gunanya. Walaupun menjadi istri seorang nabi. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya, karena nggak nurutnya ini bukan sekedar nggak nurut secara ya kemanusiaan, ya, tapi nggak nurutnya lebih kepada keimanan. Ya, diajak beriman nggak mau, diajak ini bilang nggak mau. Ya. Maka nggak ada gunanya, nggak ngaruh walaupun suaminya Nabi. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Ya. Jadi illa ala Lut, kecuali keluarga Lut di sini, tapi tidak termasuk istrinya. Ya. Namun pertanyaannya, kenapa istri Nabi Lut lebih banyak disebut-sebut oleh Al-Quran daripada istri Nabi Nuh? Istri Nabi Nuh cuma sekali aja di saat tahrim. Tapi istri Nabi Lut, di mana ada ayat tentang Nabi Lut, pasti di situ eh, ada illa mra'atahu kanat minal ghabirin. Ya, illa mra'atahu kanat minal ghabirin. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Ya, perbedaan antara istri Nabi Lut Nabi dengan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh walaupun tidak beriman, ya, ya, namun dia tidak menjadi aktivis kekufuran. Ya. Tapi istri Nabi Lut ikut menjadi aktivis, ya, atau kalau bahasa candaannya uktivis, ya, ya, uktivis kemaksiatan yang dilakukan oleh umatnya. Ya, artinya bisa-bisanya ya suami soleh, suami dai, suami ini ya, tapi ya hidupnya tidak berpihak kepada suaminya, ya, berpihak kepada masyarakatnya, ya, memberi jalan kepada masyarakatnya. Ya, ya Nabi Nuh, ini suami di rumah datang tamu, ya,
yang ganteng-ganteng ya. Itu yang membocorkan adalah istrinya ya. Wajah ahlul madinati yastabshirun ya. Sehingga ya, mereka datang ramai-ramai ke rumah Nabi Lut ya. Ya, Nabi Lut bilang, Inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Ini tamuku, jangan kau permalukan aku. Ya. Wattaqullaha wa la tukhzun. Ya. Takutlah kepada Allah, jangan kau bikin aku ya apa terhinakan karena sikap-sikap kalian. Ini termasuk kisah Nabi Lut yang dibahas di surat Al-Hijr. Ya. Yang Allah inginkan ya, kan di ayat ini juga ditambah dengan azab berbentuk suara yang keras. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Ya. Jadi ada sayhah, ada hasibah, ada ja'alna 'aliyaha, ada wa amtarna 'alaihim hijaratan, ada tamasna a'yunahum. Ya. 5 bentuk azab. Ya. Jadi illa ala Lut, kecuali keluarga Lut, ya, ya, keluarga Lut, kecuali juga istrinya tidak termasuk yang diselamatkan. Najainahum bisahar, ya, kami selamatkan mereka di waktu menjelang subuh. Ya. Sahar ini kalau di surat Hud ya, ya menunjukkan waktu yang dekat dengan subuh karena di surat Hud disebut dengan ala inna mau'idahumus subhu. Ya. Azab itu datangnya nanti pas subuh. Ya. Dan subuh nggak lama lagi kok. Alaysa subuhu biqarib. Ya. Jadi sebelum azab itu datang, diselamatkan semua. Najainahum bisahar. Ya. Ya, ini menunjukkan sahar adalah waktu yang sangat eksklusif sungguhnya bagi orang-orang beriman. Ya. Waktu sahar adalah waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sayang sekali jika diabaikan, disia-siakan. Ya. Itu tidak ada yang paling baik sahar itu dengan ya, dengan mengisinya dengan sholat. Ya. Karena dari sholat itu semua amal ada. Ya. Ada tasbihnya, ada tilawahnya, ada doanya, semua ada. Ya. Sehingga waktu sahar yang dimanfaatkan untuk sholat itu sangat maksimal seseorang dalam mengakses rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Jika tidak punya kekuatan, ya, jika belum bisa istilahnya membuat dirinya itu mudah ya, ya. Kalau para ulama mengatakan berusaha untuk sholat yang sesingkat-singkatnya, ya. Karena Allah katakan, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Ibaratnya saking malesnya, saking nggak kuatnya, ya udahlah, ya, ya. Ayat pertama kullahu ahad, ayat kedua qul a'udzu birabbin nas, ya udahlah, ya. Setelah itu salam tidur lagi, ya. Agar tidak terlewatkan waktu sahar, ya. Ya. Karena waktu saharlah banyak turun rahmat Allah sehingga ya, keluarga Nabi Lut diselamatkannya di waktu sahar. Ya. Kalaupun tidak siap juga, ya, jadikan waktu sahar misalnya untuk minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Ini bukan berarti dimaksudkan memberi alternatif-alternatif ya, tapi
ya, niatkan ya, ya, wah saya sudah bangun nih, tapi kalau suruh sholat nggak siap, sini suruh baca Quran nggak siap, ya sudah istighfar aja dah, ya, dengan harapan, ya, dengan sebuah niat, siapa tahu dari istighfar ini jiwanya menguat, ya, sehingga jadi kuat sholat, ya. Sholat makanya dianjurkan sholat seringan mungkin, ya, ya. Di rakaat salam pertama seringan mungkin, supaya apa? Supaya punya kekuatan berikutnya untuk melanjutkan sholat-sholatnya. Ya. Maka siapa yang bersama Allah di waktu sahar, ya, maka Allah katakan ni'matan min indina. Ya. Maka siapapun yang di waktu sahar itu mendapat keselamatan dari Allah, ya, maka itu merupakan nikmat Allah yang eksklusif, ya. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Ya. Dari mana kata eksklusifnya? Ini nikmat Allah kan banyak, ya. Tapi kamu bisa eh, mendapat sesuatu di waktu sahar, ya. Wabil khusus Ramadan, ya, di mana kita, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah berada di Ramadan, ya. SOP-nya membuat kita waktu sahar itu bangun, ya. Memang salah satunya untuk makan, tapi jangan sampai semuanya isinya makan semua, ya. Karena di situ ada ni'matan min indina. Ada nikmat Allah yang eksklusif. Ya. Dari mana kata eksklusifnya? Ya. Dari kata indina itu. Ya. Karena di ayat lain ada rahmatan minna, ada rahmatan min indina. Ya. Rahmatan minna itu, ya, standar. Ya. Rahmatan min indina, rahmat Allah yang bobotnya lebih besar. Ya. Dan itu ada dalam kisah Nabi Ayub. Ya. Ketika kisahnya Nabi Ayub itu menunjukkan kesabaran tingkat tinggi atas ujian dari Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu. Ya. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Ya. Jadi karena kisahnya menunjukkan betapa luar biasanya kesabaran Nabi Ayub, maka Allah sebut min indin. Ya. Tapi di surat Sad, ya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Ya. Ya, karena kisahnya menunjukkan, ya, tidak sespektakuler di Al-Anbiya, ya, maka penggunaan katanya disesuaikan. Rahmatan minna. Ya. Jadi semua yang terjadi di waktu sahar itu merupakan nikmatan min indina. Ya. Baik kalau di ayat ini bersifat penyelamatan. Nikmatan min indina. Ya. Ataupun di waktu sahar yang diisi untuk ketaatan kepada Allah. Sholatnya, zikirnya, doanya, ya, istighfarnya, itu merupakan nikmatan min indina. Ya. Kemudian dari kata penyelamatan di sini menunjukkan bahwa
ya ada azab ya yang berlaku untuk semuanya ya. Ya. Seperti di surat apa Al-Anfal ya. Azab itu kalau turun menyeluruh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Ya. Tapi di ayat-ayat yang lain ya, khusus bagi orang-orang yang katakan beriman dan berusaha mengajak manusia tetap taat kepada Allah, saat ada adab mereka diselamatkan. Ya. Jadi ada yang sifatnya diturunkan umum, ada yang sebagian diselamatkan. Ya. Di surat Al-A'raf juga begitu ya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum ya wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna. Setelah ketika Allah akan mengadab suatu kaum itu ya, kaum yang disebut dengan ahlas sabt ya, maka yang beriman diselamatkan. Anjayna alladzina yanhauna 'anis su', ya, mereka-mereka yang hidup dalam dakwah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk di ayat ini ketika turun azab yang tadi sampai 5 macam itu ya, najainahum ya, ya insyaallah ya, pemaduannya memang kita selalu berharap ya, selalu berharap ketika azab turun ya, Allah menyelamatkan orang-orang yang baik ya. Tapi tidak mustahil azab itu bisa ya, menyeluruh ya. Inna rabbaka fa'alun lima yurid ya. Allah berhak ya, menentukan kebijakan A, kebijakan B. Sehingga Aisyah bertanya ya, anuhlaku wa fina salihun, kata Aisyah ya. Mungkinkah ya kita ini dihancurkan padahal kita udah berusaha soleh ya. Ya. Ya mungkin juga ya, itu karena ada salah atau kebijakan yang lain dari Allah. Tapi nanti di hari kiamat kita tidak termasuk yang diadab lagi ya. Yub'atsuna ala niyatihim ya. Namun nanti manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya, sesuai dengan amal-amalnya, tidak ikut disiksa lagi ya. Sehingga bencana itu berfungsi sebagai ya, sebagai eh, apa penghapusan dosa-dosa yang ada dalam diri manusia itu ya. Najainahum bisahar ni'matan min indina ya. Kata ni'matan min indina ya, harus membuat manusia itu ya mengakui betul apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang dikatakan Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah. Saya begini karena pertolongan Allah. Saya rajin menghafal, pertolongan Allah. Saya jadi muslimah yang salihah, ni'matan min indi ya. Saya alhamdulillah punya rezeki, ni'matan min indi ya. Yang pernah ada anggapan atau perasaan sedikit pun ya, sebuah kemuliaan atau sebuah keunggulan yang dimiliki ya, lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu akan menjadi salah satu bentuk kesombongan ya, seperti yang dialami oleh Qarun.
qala innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Dan saya ini kaya ya karena saya yang hebat, ya. Kenapa saya harus bayar zakat? Ya. Kadzalika najzi man syakar. Ya, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa syakara yang sering kita sebut dengan ya, eh, bersyukur, ya syakara bagi bersyukur, ya. Jadi enggak nerjemahin sebetulnya, ya, cuma nambah ber doang. Ya. Syukur itu sendiri dari bahasa Arab. Quran. Jadi syakara secara bahasa asal artinya azhara, menampakkan. Jadi manusia disebut syakara apabila ya dia menampakkan kepada Allah ya apa yang diberikan oleh Allah dikembalikan lagi kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Ya. Itu namanya bersyukur. Ya. Baik ditampakkan kepada Allah dalam bentuk ya ucapan, ya, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Dari mulutnya keluar semua yang dicintai oleh Allah, ya. Wabil khusus lagi tilawatul Quran. Ya. Tilawatul Quran itu jangan dikira sekedar ya nyari pahala sekedar, ya. Tapi harus diyakini juga salah satu poin yang ada dalam tilawatul Quran itu tanda syukur kita kepada Allah. Ya. Mulut yang diciptakan digunakan sebanyak mungkin untuk kalamullah. Ya. Ada syakar amali, syukrul amali dalam bentuk ya, ya amal soleh, ya sholatnya, ya, silaturahimnya, kegiatan-kegiatan amal soleh yang lain, kegiatan dakwah semua, ya, semua aktivitas yang diridhai oleh Allah pada hakikatnya bentuk syakara manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Ali Imran, ya, ada ayat satu berbunyi wasayajzillahu syakirin, ada ayat wasanajziz syakirin. Ya. Konteksnya dari atas am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi syakirin di ayat itu khususnya bentuk aktivitasmu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan bentuk syukur kepada Allah yang paling tinggi, yang maksimal. Sebagaimana penjelasan Rasulullah, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, ya, dan puncak amal soleh itu adalah berjihad di jalan Allah. Karena siapa yang berjihad, maka kegiatannya itu akan terpadukan semuanya. Siapa yang berjihad pasti berzikir. Siapa yang berjihad pasti berdoa. Siapa yang berjihad pasti uh, dia sholat. Ya. Karena jihad nggak boleh jauh-jauh dari sholat, baca Quran, dan seterusnya. Ya. Maka di ayat itu orang-orang yang berjihad disebut oleh Allah dengan syakirin. Maka di ayat ini orang yang bersyukur itu orang yang mengikuti Nabi Lut, mengikuti dakwah Nabi Lut. Ya, ya. Yang utamanya adalah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak terjerumus kepada ya opini umum. Ya. Opini umum di zaman itu adalah ya penyimpangan seksual. Ya.
Ya, bil khusus ya, apa yang disebut LGBT saat ini ya, ya itu penyimpangan umum ya, sehingga Allah sebut dengan ya nahum lafi sakratihim ya'mahun ya, disebut orang yang waras tapi ya seperti gila ya. Dia orang-orang seperti itu disebut qaumun tajhalun, disebut qaumun musrifun, lafi sakratihim ya'mahun, ya orang yang mabok kebingungan ya. Biasanya manusia itu paling nggak kuat ketika melihat mayoritasnya masyarakat. Mayoritas masyarakatnya begini, ya udah kita begini, nggak bisa ya. Semua harus kembali kepada apa ajaran Nabi yang ada waktu itu. Ajaran Nabi yang ada, ya kembalilah kepada Allah. Ya, ya. Harus punya tekad namanya qul la yastabil khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang jelek itu menjadi mayoritas kehidupan manusia, kalau jelek tetap jelek. Bukan berarti yang mayoritas, itu pasti baik. Nah itu syukur pada ayat ini memang syukur yang spesial karena manusia harus menghadapi apa yang disebut saat ini opini umum. Apalagi kalau opini umumnya itu untuk sesuatu yang maksiat, sesuatu yang sangat ya, dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi harus kuat, jangan sampai habis gimana kan masyarakatnya begini, habis masyarakat yang baik tetap baik. Ya. Nah itu ya istilahnya kejarlah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ya, karena ridha manusia nggak akan ada habis-habisnya. Ya, ridha Allah itulah yang ghayatun tudrak. Ya, sebuah tujuan yang mudah dijangkau. Ya, agar Allah menyebut hambanya yang seperti ini, ya kadzalika najzi man syakar, ya itulah kami beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur, ya orang-orang yang betul tahu ya, ya misi hidupnya diciptakan oleh Allah untuk apa. Siapa yang menyadari betul misi hidupnya diciptakan oleh Allah untuk apa saja, nah, itu yang disebut dengan man syakar sungguhnya. Ya. Jadi jangan pernah memahami syukur itu yang penting alhamdulillah titik. Ya. Sungguhnya sangat luas. Nabi Daud disebut diperintahkan dengan banyak beramal. I'malu ala Dawuda syukra. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ini harus menjadi warning. Jadi perhatian kita. Ya Allah, saya nggak mau menjadi hamba-hambanya yang sedikit. Ya. Di Al-A'raf disebut dengan qalilan ma tashkurun. Ya. Hamba Allah itu sedikit yang bersyukur. Wah, ya. Saya nggak mau terjerumus kepada umumnya manusia. Ya, nggak apa-apa saya bersama orang-orang yang sedikit. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Ya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.